Halo semuanya, cerita ini mungkin membuat sebagian orang nggak nyaman ya. Cerita ini gue dapat langsung dari saudara korban. Gue berkontak melalui threads akun kakaknya @viera_dwi16. Boleh banget buat kalian memberikan dukungan kepada beliau dan keluarga. Jadi gue cerita ini bukan cuma untuk viral doang ya, bukan karena balas dendam lewat media sosial, tapi karena suara anak kecil itu nggak pernah cukup keras kalau nggak ada yang bantu membesarkannya. Gue akan ceritakan semuanya dari awal, apa adanya, supaya kalian tahu bahwa kejadian ini nyata. Dan pelaku kejahatan ini nggak pantas berlindung di balik jubah agama dan istilah buat nyamperin si terduga pelaku. Pas ditanya soal uang 50.000, dia masih bisa berdalih kalau itu uang sedekah karena habis dibantuin angkat barang. Tapi pas Kak Viera tembak langsung, adik saya ngaku kalau AA udah melecehkan dia di ruangan ini. Si terduga pelaku langsung panik, mengelak, dan terus-terusan bahwa demi Allah, demi Rasulullah. Ini benar-benar menjijikkan ya. Zaman sekarang banyak oknum berbaju agama, tapi kelakuannya cabul. Kalau ketahuan langsung tamengnya bawa-bawa nama Tuhan. Kak Viera bilang, korban ini masih kecil. Dia nggak mungkin tahu atau ngarang cerita sekotor ini kalau nggak mengalami sendiri. Dari rumah sampai lokasi, omongannya konsisten. Karena mereka udah muak dan emosi, udah diubun-ubun, malam itu juga si terduga pelaku langsung diamankan dan dibawa ke rumah. Sebelum nantinya akan diserahkan kepada pihak berwajib. Setelah Kak Viera speak up, ternyata korbannya bukan cuma satu, dan itu pun korbannya rata-rata anak laki-laki di bawah umur yang selalu diajarkan ngaji oleh si terduga pelaku. Si terduga pelaku juga milih-milih anak laki-laki yang ganteng untuk melakukan tindakan biadab tersebut. Kak Viera juga bilang kalau ternyata si terduga pelaku sudah menikah 3 kali dan akhirnya jadi duda. Si terduga pelaku pernah jadi tersangka dengan kasus yang sama di Jakarta. Dia juga pernah jadi tahanan, lalu kakaknya yang menjamin dan akhirnya dibawa ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat buat cari kerja, di mana tempat kejadian ini berlangsung. Kak Viera sekeluarga juga tidak menerima mediasi secara kekeluargaan karena mereka nggak ada hubungan keluarga sampai terduga pelaku. Mereka tidak menerima kata damai dan mengancam jangan sampai ada pihak yang coba-coba berani lagi ikut campur di masalah ini dengan membela si terduga pelaku yang biadab tersebut. Keluarga tetap dengan pendiriannya, masalah ini tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang ada. Keluarga semua berharap terduga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal karena mereka sekeluarga trauma dengan apa yang dialami saat ini. Oh ya, terduga pelaku ini awalnya manggil ya si korban untuk bantu angkat-angkat barang, tapi korban nggak mau karena izinnya cuma buat top up internet. Tapi pelaku ini menawarkan membelikan es karena korban adalah anak kecil, ya akhirnya korban mau diajak masuk. Terduga pelaku ini bernama Wawan Purnawan, berusia sekitar 30-40 tahun, dan saat ini adalah duda yang sudah pernah menikah 3 kali dan juga sudah mempunyai anak. Buat teman-teman semuanya, mari kita kawal kasus ini agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya. Karena kalau kita nggak peduli, kaum lotai ini bakal mengulangi perbuatannya di waktu dan tempat yang lain, dan juga bisa dijadikan modus oleh pelaku lotai yang lain.